kondisi terkini wabah COVID-19 di Amerika Serikat. Saat ini kita akan terhubung dengan reporter VOA Valdia Baraputri yang berada di Washington DC. Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Untuk situasi waktu Washington DC, Nurul dan Fajri. Ya, untuk situasi saat ini, Valdia, terakhir di sana seperti apa kondisinya? Apakah wabah corona saat ini sudah melewati puncak seperti yang sudah diprediksi sebelumnya? Ya, Nurul dan Fajri, saat ini berdasarkan data terkini lebih dari 600 orang di Amerika Serikat positif terinfeksi corona. Sementara lebih dari 34.000 orang meninggal dunia. Negara bagian yang paling parah terpapar wabah virus corona adalah New York, susul New Jersey, kemudian Connecticut, Louisiana, dan Michigan. Pada minggu lalu Massachusetts menempati 5 besar, sekarang Massachusetts berada di sementara negara bagian tempat saya melaporkan saat ini di Washington DC ini berada di posisi ke-7 dengan lebih dari 2.000 kasus. Negara bagian terparah New York menempati posisi pertama dengan negara bagian terparah di Amerika Serikat dengan lebih dari 222.000 kasus wabah virus corona dan lebih dari 14.000 kematian termasuk di dalamnya warga negara Indonesia. Berdasarkan press release atau rilis press dari KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, terdapat 25 WNI yang positif terpapar wabah virus corona, 6 orang meninggal dunia, 6 orang dilarikan ke rumah sakit, 12 orang melakukan karantina mandiri, dan 1 orang dinyatakan sembuh. Di Amerika Serikat terdapat lebih dari 56.000 orang yang dinyatakan sembuh. Namun seperti tadi yang saya sampaikan, lebih dari 34.000 orang meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari 3 juta orang telah menjalani tes diagnosa virus corona, namun jumlah itu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah populasi Amerika Serikat yang lebih dari 328 juta orang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Amerika Serikat telah melewati puncak pandemi virus corona? Jika kita mengacu pada riset yang dilakukan oleh University of Washington, maka jawabannya adalah iya. Karena di riset tersebut prediksi jatuh pada April tanggal 7 sampai April tanggal 14. Namun banyak ilmuwan di Amerika Serikat yang menyatakan untuk mendapatkan jawaban akurat apakah wabah virus corona di Amerika Serikat telah melewati puncaknya atau tidak, maka dibutuhkan lebih banyak lagi tes corona pada warga di Amerika Serikat. Seperti yang tadi saya sampaikan, saat ini sudah dilakukan lebih dari 3 juta tes, sementara jumlah populasi Amerika Serikat lebih dari 328 juta orang. Kemudian di New York, Andrew Cuomo, gubernur New York, mengatakan bahwa sudah terlihat tanda-tanda atau indikator bahwa wabah virus corona di negara bagian New York ini kurvanya mendatar karena jumlah orang yang dilarikan ke rumah sakit menurun, namun jumlah kematian masih tetap tinggi. Untuk bisa dengan aman menyatakan bahwa kurva virus corona ini mendatar atau bahkan melandai, maka dibutuhkan data yang stabil dari 4 indikator. Yang pertama adalah jumlah kematian yang terus menurun, jumlah orang yang dilarikan ke rumah sakit terus menurun, jumlah orang yang dilarikan ke ICU juga menurun, dan juga jumlah orang yang dites virus corona dan hasilnya positif itu juga harus menurun dengan stabil dalam waktu kurang lebih 14 hari. Rekan-rekan. Ya, Valdia, kita ketahui bahwa Presiden Trump mengumumkan bahwa panduan untuk membuka lagi kegiatan perekonomian. Lalu apa saja isinya dan apakah akan diterapkan dengan segera, Valdia? Ya, betul, Fajri. Pada malam tadi waktu setempat, Presiden Trump mengumumkan guidelines atau panduan untuk membuka kembali kegiatan perekonomian di Amerika Serikat. Panduan baru ini terdapat 3 fase. Fase yang pertama, situasinya akan hampir sama seperti sekarang. Orang-orang masih bekerja dari rumah, sekolah masih tutup, kemudian pembatasan sosial masih dilaksanakan, dan tidak berkumpul lebih dari 10 orang. Ada perbedaan sedikit pada fase pertama, yakni kegiatan bisnis yang mulai dibuka kembali. Restoran bisa buka dengan syarat pembatasan sosial tetap dilaksanakan, sementara pusat kebugaran masih tutup. Lalu ke fase kedua ini yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah orang-orang bisa kembali lagi sebagian
bekerja dari kantor, kemudian sekolah buka, restoran bisa buka, kemudian pusat kebugaran bisa buka, namun dengan syarat pembatasan sosial tetap dilaksanakan dan bepergian di luar kegiatan yang darurat itu diperbolehkan. Kemudian fase ketiga ini yang paling mendekati dengan normal, di mana semua kegiatan usaha boleh dibuka kembali, namun dengan syarat pembatasan sosial tetap dilaksanakan dengan moderat dan protokol membersihkan tangan, menyanitasi tangan tetap dilakukan dan disediakan tempat-tempat untuk membersihkan tangan dan menyanitasi tangan di kegiatan-kegiatan usaha. Kemudian mengenai tanggal pelaksanaan ini tidak dicantumkan di dalam panduan itu karena tanggal pelaksanaan kapan sebuah negara bagian masuk ke fase 1, 2 maupun 3 itu diputuskan oleh gubernur negara bagian masing-masing karena mereka yang paling tahu separah apa negara bagian mereka terpapar wabah virus corona. Kemudian untuk masuk ke fase 1 saja, sebuah negara bagian harus memenuhi indikator-indikator. Yang pertama, jumlah orang yang terinfeksi virus corona harus dengan stabil menurun dan jumlah angka infeksi dan kematian akibat virus corona juga harus menurun. Dan yang paling penting adalah pelaksanaan tes corona secara luas bagi warga di negara bagian tersebut. Jadi untuk masuk ke fase 1 saja masih harus memenuhi indikator-indikator itu sehingga diperkirakan masih membutuhkan waktu untuk memutuskan untuk masuk ke fase 1 bahkan 2 maupun 3 rekan-rekan. Baik, terima kasih Valdia Bara Putri yang melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih rekan-rekan.